Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Kamis tanggal 28 Desember 2023. IHSG hari ini melanjutkan kenaikan 0,61%, close di 7.290 guys ya. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham di sektor batubara dan ada update news yang datang dari saham SMMT, yaitu anak usaha PT Golden Eagle Energy atau SMMT melakukan ekspor perdananya dengan transaksi senilai 3,2 juta US dollar ke wilayah Asia, guys ya. Lalu saham SMMT juga akan menggelar tender offer, guys, per hari ini sampai dengan hari besok di tanggal 29 Desember di harga 1.305 per lembar sahamnya. Ini dilakukan oleh pengendali baru dan tender offer ini juga sebanyak 16,22% ya, sesuai dengan porsi yang dipegang oleh masyarakat, guys. Jadi kalau misalkan semua investor yang dari kalangan masyarakat ya atau dari retail itu menjual saham SMMT kepada pengendali baru di harga 1.305, maka akan dipastikan akan terjadi yang namanya go private, guys ya. Tapi kalau misalkan memang tidak semua investor retail menjual sahamnya ke pengendali baru, ya tentu saja go private-nya tidak akan terjadi ya, seperti itu. Oke guys, kita lihat ada yang menarik dari saham SMMT, di mana saham SMMT ini sebelum tanggal 21 Desember, harga sahamnya dia sideways di 1.300-an ya, jadi dekat dengan tender offer-nya. Lalu, saham SMMT di tanggal 21 Desember, 22 dan juga 27 Desember ini mengalami penurunan sebelum adanya tender offer, guys ya. Jadi ini sebenarnya adalah potensi untuk teman-teman bisa cuan di saham SMMT, di mana tanggal 21 Desember saham SMMT ini turun 24%, di tanggal 22-nya turun 5%, dan di tanggal 27 Desember kemarin turun lagi 8%-an. Jadi buat teman-teman yang sudah ambil saham SMMT beli di harga 860-an sampai 900-an, tentu saja ya ketika ada tender offer nanti teman-teman bisa menjual saham SMMT-nya ke pemilik atau pengendali barunya gitu guys ya, di harga 1.300 sesuai dengan harga tender offer yang ditawarkan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan hari ini ada normal akumulasi di saham SMMT. Yang akumulasi hari ini ada MG, LG, dan juga PD guys ya, sebagai top buyer di saham SMMT. Lalu kita akan lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham Indika Energy, di mana saham Indi hari ini lanjut naik 3,19% setelah 3 hari ke belakang ini sempat mengalami penurunan. Tapi dari chartnya kita lihat di sini ada higher low yang terjadi guys ya, di tanggal 27 kemarin sempat turun ke area low di 1.400. Nah, jadi area higher low seperti ini adalah tanda bullish reversal, di mana penurunan yang terjadi tidak menyentuh support sebelumnya di 1.355. Ini menarik ya, apalagi saham ini kan sudah mulai masuk juga ke energi baru terbarukan. Jadi siapa tahu Indi bisa lanjut bullish reversal ya, bisa melanjutkan kenaikannya di hari besok, guys. Hari ini close di 1.455 dengan kenaikan 3,19%. Kita lihat ternyata ada big akumulasi di saham Indi. Top buyer-nya ada BK, AK, SQ, dan juga ZP, guys ya. Tapi dari stokastik kita lihat memang ada overbought. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada KKGI ya. Untuk jangka pendek, KKGI memang sedang mulai merangkak naik lagi ya, sejak turun sampai di area low 356. Targetnya ke 390 sampai 400, guys ya. Untuk saham KKGI, hari ini ada kenaikan 1,10%. Close di 368, masih ada kesempatan ya untuk entry di saham KKGI buy on breakout MA10. Lalu kita lihat hari ini ada akumulasi besar ya dari SQ, YP, dan juga XC, guys ya. Menarik karena top buyer-nya ini SQ dan juga YP, sedangkan top seller-nya ada AK dan juga CC. Nah, untuk saham KKGI saya rasa ya selama bisa bagi dividen rutin ya, saham KKGI ini masih sangat layak untuk investasi jangka panjang dan juga dividen investing. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada ITMG yang hari ini juga melanjutkan kenaikan meskipun kenaikannya cukup tipis ya, 0,59%. Tutup di harga 25.500. Saham ITMG ini berpotensi untuk adanya koreksi terlebih dahulu ya sebelum lanjut ke level yang lebih tinggi. Karena kita melihat di sini dari stokastiknya memang sudah ada overbought atau jenuh beli ya guys ya. Apalagi hari ini sempat menyentuh area high di 25.800-an tapi kembali turun. Jadi teman-teman bisa lihat chart hari ini
ekornya panjang ke atas. Jadi kemungkinan akan terkoreksi dulu. Teman-teman boleh tunggu di bawah 25.000 ya. Kemungkinan di 24.700-an. Nah, teman-teman bisa beli di area higher low-nya ketika low-nya tidak menyentuh di support sebelumnya di 23.600. Nah, itu menjadi titik entry yang saya rasa cukup bagus, guys ya. Hari ini dari Blocksum kita lihat ada normal akumulasi ya, top bayarnya ada LG, CC, BK, YUAK, asingnya ternyata sudah mulai masuk guys di saham ITMG. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham Bayan Resources, di mana Bayan juga hari ini melanjutkan kenaikan ya, 2,72%. Close di 19.825, saham Bayan Resources ini dari sisi chart memang cukup menarik guys ya. Dari stokastiknya belum ada overbought, jadi kemungkinan bisa lanjut naik. Kita lihat hari ini akumulasinya tidak terlalu besar, tapi yang masuk adalah asing, yaitu ZP, BK, NI, dan juga CC, lalu ada YU juga. Sedangkan top seller di saham Bayan hari ini yang profit taking adalah broker retail. Ada XC atau Ajaib Sekuritas dan juga XL ya, Stockbit Sekuritas. Jadi untuk Bayan Resources apakah bisa lanjut naik? Sepertinya bisa lanjut naik ya. Kalau misalkan besok memang ada koreksi terlebih dahulu, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry point ya di sekitar 19.600 sampai 19.400-an ya guys ya, kalau misalkan memang terkoreksi. Tapi saya lihat sih memang untuk Bayan Resources ini ada potensi untuk langsung lanjut naik guys ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham PTBA. Hari ini juga melanjutkan kenaikan 0,82%. Belum ada tanda-tanda terkoreksi ya, tapi kita lihat dari Blocksumnya memang ada distribusi. Ya, asingnya jualan, YUMGYP di sini sudah mulai jualan ya, profit taking karena mungkin sudah beli di area higher low-nya di 2.300-an guys. Jadi wajar kalau misalkan ada yang melakukan aksi profit taking di sekitar 2.400 ya, dekat dengan area resistennya. Nah, jadi untuk saham PTBA juga kemungkinan akan terkoreksi terlebih dahulu ya di bawah 2.400 sebelum lanjut naik ke level yang lebih tinggi kalau misalkan memang ada bullish reversal di saham PTBA. Kita akan lanjut ke saham UNTR ya. UNTR juga hari ini cukup bagus ya, ada kenaikan 1,23%, tapi kita lihat ternyata masih ada distribusi ya dari asing. Asing yang distribusi ada BK, OD, CP, dan juga AK guys ya. Sedangkan top bayarnya ada RF dan juga BB. Nah, jadi untuk UNTR juga sama ya, kemungkinan akan terkoreksi dulu. Jadi teman-teman masih dikasih kesempatan ya sebenarnya untuk masuk di saham sektor batubara. Sebelum nanti di pertengahan tahun saham-saham sektor batubara ini akan membagikan dividen dengan yield yang masih besar guys ya. Kita lanjut ke saham Adro, di mana Adro hari ini kumdet ya, harga sahamnya turun 0,39%. Untuk Adaro ya, kemungkinan dia akan turun dulu guys ya di ex-date besok. Targetnya di bawah 2.400 ya, di sekitar 2.390-an. Karena memang yieldnya itu sekitar 7,7%-an. Jadi ada potensi saham Adaro ini dia akan mendekati area support 2.380-an guys ya. Teman-teman bisa manfaatkan di tanggal ex-date besok untuk melakukan averaging down ya. Entah itu teman-teman yang mungkin investor jangka panjang di saham Adro, atau mungkin teman-teman yang baru masuk ya, untuk dapat dividen interimnya bisa memanfaatkan penurunan saat ex-date ya di saham Adaro untuk melakukan averaging down. Nah, jadi untuk saham Adaro ya, teman-teman yang sudah beli hari ini tentunya akan mendapatkan dividen interim ya dengan dividen yield sekitar 7,7%-an. Dividen per lembar sahamnya sekitar 200 ya. Sorry, 194 sampai 200 rupiah per lembar sahamnya, tergantung kurs dolar pada saat pembayaran ya guys ya. Jadi untuk saham-saham sektor batubara kemungkinan masih bisa membagikan dividen yang lumayan cukup besar guys ya. Gimana guys, apakah saham-saham batubara menurut teman-teman apakah masih menarik atau tidak? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching.